akan terikat ke C yang kanan ini. Sedangkan I akan terikat kepada C yang sebelah kiri ini. Anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Wada. Di part kedua ini kita akan belajar tentang reaksi pembentukan haloalkana. Di part pertama tentang materi haloalkana kita sudah belajar tata namanya. Nah, kali ini kita belajar bagaimana proses pembentukan haloalkana. Yang pertama, haloalkana itu dapat dibentuk dari reaksi substitusi antara halogen dan alkana. Jadi ia bisa dibentuk dari reaksi substitusi antara alkana dengan halogen. Reaksi substitusi adalah reaksi di mana terjadi penukaran atau penggantian suatu atom atau gugus atom oleh atom atau gugus atom yang lain. Dalam substitusi pada alkana dengan halogen, satu atom H pada alkana akan digantikan oleh atom halogen. Jadi sekali lagi ingat bahwa alkana adalah ikatan kovalen tunggal, sedangkan halogen adalah golongan 7A. Contoh, CH4. CH4 ini adalah alkana bernama metana, direaksikan dengan Cl2, akan menghasilkan klorometana atau CH3Cl, ditambah HCl. Nah, klorometana ini adalah golongan haloalkana. Halogennya adalah kloro dan alkananya adalah metana. Nah, di sini kita bisa melihat prosedur atau proses substitusinya. Kalau kita buka rantai CH4, rantainya akan seperti ini atau strukturnya seperti ini. C-nya ada 1, kemudian ada 4 atom H. Kemudian ditambah dengan Cl2. Cl2 strukturnya seperti ini. Maka salah satu atom H posisinya akan digantikan oleh halogen. Dalam hal ini Cl. Jadi atom H menempati tempatnya Cl atau halogen dan halogen akan menggantikan posisinya H. Sehingga reaksinya adalah CH3. Jadi ini CH3-nya ini tetap, sedangkan H yang sebelah kanan ini tempatnya digantikan oleh Cl. Jadi H ini tempatnya digantikan oleh Cl. Kemudian Cl ini tempatnya digantikan oleh H. Jadi reaksinya CH3Cl. Jadi sekali lagi tadi posisi H di sini digantikan oleh halogen, dalam hal ini Cl. Ditambah dengan Cl, posisinya digantikan oleh H. Sehingga CH4 ditambah Cl2 menghasilkan CH3Cl. CH3Cl tambah HCl. Kemudian pembentukan haloalkana yang kedua adalah didapat dari adisi asam halida atau HX. Nah, di materi kelas 11 kita sudah pernah belajar tentang reaksi adisi, di mana reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap, baik itu rangkap 2 maupun rangkap 3 menjadi ikatan tunggal. Sedangkan asam halida adalah asam yang terbentuk dari asam dan halogen. Nah, di sini berlaku aturan Markov-Nikov. Ada dua aturan. Yang pertama, jika atom H yang diikat oleh atom C yang berikatan rangkap jumlahnya berbeda, maka H dari HX akan terikat pada atom C yang mengikat jumlah atom H lebih banyak. Sedangkan atom X atau halogen akan terikat pada atom C yang mengikat jumlah atom H lebih sedikit. Dan yang kedua, jika atom H yang diikat oleh ikatan rangkap sama banyaknya,
maka atom H akan terikat pada atom C yang mengikat gugus alkil lebih pendek, sedangkan X atau halogen akan terikat pada atom C yang mengikat gugus alkil lebih panjang. Kita bisa perhatikan di sini ada contoh. Ini adalah propena. Jadi di sini ada ikatan rangkap duanya. Dan jumlah C-nya ada 3, berarti ini namanya adalah propena. Kalian bisa mengingat kembali materi tentang alkena di kelas 11. Propena direaksikan dengan HBr. Jadi tadi HX artinya H berikatan dengan halogen. Dalam hal ini halogennya adalah Br. Nah, di sini perhatikan di yang dilingkari ini. Di sini ada posisi ikatan rangkap dan ada C yang sebelah kiri dan C yang sebelah kanan. Kalau kita perhatikan, C ini mengikat satu atom H, sedangkan C yang kanan mengikat 2 atom H. Artinya, jumlah atom H yang diikat berbeda. Maka kita perhatikan kembali aturan Markovnikov. Di sini aturan yang pertama mengatakan bahwa jika atom H yang diikat oleh atom C yang berikatan rangkap jumlahnya berbeda, maka H dari HX akan terikat pada atom C yang mengikat jumlah atom H lebih banyak. Sedangkan atom X atau halogen akan terikat pada atom C yang mengikat jumlah atom H lebih sedikit. Jadi istilahnya kalian bisa pakai yang kaya akan atom H semakin kaya. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini antara C yang kiri ini dengan C yang kanan ini, yang kaya akan atom H adalah yang kanan. Kenapa? Karena di sini atom H yang diikat adalah 2. Maka atom H dari HBr akan datang berikatan dengan C yang sebelah kanan. Kenapa? Berdasarkan aturan Markovnikov tadi, bahwa atom H akan terikat kepada atom C yang mengikat atom C lebih banyak. Sehingga atom H-nya akan ke sini, ke CH2. Sedangkan Br atau halogen akan terikat kepada atom C yang mengikat H lebih sedikit. Nah, di sini kita lihat bahwa C yang kiri ini mengikat H-nya hanya 1, artinya lebih sedikit. Maka si Br akan terikat kepada C yang sebelah kiri ini. Jadi, hasil reaksinya atau reaksinya adalah CH3, ditulisnya CH3, ikatan tunggal, kemudian CH, ikatan rangkap 2, CH2 tambah HBr akan menghasilkan CH3, CHBr, lalu CH3. Nah, jadi sekali lagi, propena direaksikan dengan HBr akan menghasilkan haloalkana. Haloalkananya bernama 2-bromopropana. Kenapa 2-bromopropana? Kita sudah belajar tentang tata nama haloalkana. Kita harus memberi nomor kepada atom C. Penomorannya bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kenapa bisa dua-duanya? Karena posisi Br akan tetap terikat kepada C nomor 2. Dari kiri 1, 2, 3, Br akan ada di C nomor 2. Dari kanan juga 1, 2, 3, Br tetap ada di posisi nomor 2. Maka penomoran dari kiri ke kanan bisa juga dari kanan ke kiri. Nah, setelah diberi penomoran, ternyata si Br terikat kepada C nomor 2. Maka 2 bromo. Kemudian rantai terpanjangnya 3, namanya adalah propana. Sehingga nama lengkapnya adalah 2-bromopropana. 2 adalah, di sini ada sebuah reaksi CH3, CH2, CH2, CH, rangkap 2 CH
CH3 ditambah Hi, maka reaksinya adalah, nah di sini kalian perhatikan, di sini ikatan rangkap, lalu ada C sebelah kiri dan C sebelah kanan. Kalau kita lihat, atom C yang berikatan rangkap mengikat atom H dengan jumlah yang sama. Jadi jumlah atom H yang diikat C yang memiliki ikatan rangkap ini sama, yaitu 1. Kita lihat kembali aturan Markovnikov yang kedua. Jika atom H yang diikat oleh ikatan rangkap sama banyaknya, maka atom H akan terikat pada atom C yang mengikat gugus alkil lebih pendek. Sedangkan halogen akan terikat pada atom C yang mengikat gugus alkil lebih panjang. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ini dianggap ikatan rangkap ini sebagai pemisah antara alkil yang panjang dan alkil yang pendek. Kalau ini sebagai pemisah, maka kita lihat bahwa yang sebelah kiri ini alkilnya lebih panjang. Sedangkan sebelah kanan alkilnya lebih pendek. Kenapa yang kiri lebih panjang? Karena kalau kita lihat yang sebelah kiri dari ikatan rangkap, ini C-nya ada 4. Sedangkan alkil yang sebelah kanan ikatan rangkap, C-nya cuma 2. Jadi yang kanan lebih pendek, yang kiri lebih panjang. Berdasarkan aturan Markovnikov tadi bahwa atom H akan terikat kepada alkil yang lebih pendek, maka si H akan terikat ke C yang kanan ini. Sedangkan I akan terikat kepada C yang sebelah kiri ini. Sehingga hasilnya, kalau kita buka strukturnya, CH3, ini strukturnya, CH2, CH2, CH, rangkap 2, lalu CH, CH3 tambah HI, maka H akan ke sini. Sekali lagi H akan ke C yang kanan, sedangkan I akan ke C yang kiri. Sehingga hasilnya adalah CH3, CH2, CH2, CHI, kemudian CH2 dan CH3. Lalu kita beri nama untuk heksenanya CH3, CH2, CH2, CH, rangkap 2, CH, CH3. Penomorannya harus dari kanan. Kenapa? Karena C yang sebelah kanan lebih dekat dengan ikatan rangkap. Kalian belajar lagi materi tentang alkena di kelas 11. Nah, karena posisi rangkap 2-nya ada di nomor kedua, maka kita tulis 2. Lalu rantai terpanjangnya sampai 6, namanya adalah heksena. Jadi ini adalah 2 heksena. Apabila direaksikan dengan HI, maka hasilnya, sekali lagi kita beri nomor, kita perhatikan nomor 1 harus dimulai dari C yang paling dekat dengan halogen. Kalau kita lihat, oh ternyata kalau dari kiri, kalau kita beri nomor dari kiri, 1, 2, 3, 4. Si I akan terikat kepada C nomor 4. Sedangkan kalau kita beri nomor dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka si I akan terikat pada C nomor 3. Maka yang paling dekat adalah penomoran dari sebelah kanan. Maka ini nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4, C nomor 5, dan C nomor 6. Lalu kita lihat halogennya. Oh, ternyata halogennya adalah I. Oh, I ini terikat kepada C nomor 3. Maka kita tulis angka 3, diikuti nama halogennya iod, lalu ditambah huruf O di belakangnya. Jadi 3 iodo. Lalu rantai terpanjangnya berapa? Oh, ternyata rantai terpanjangnya 6. Maka namanya heksana. Jadi nama senyawa
hasil reaksi antara 2 heksena dan HI adalah 3 iodoheksana. Nah, demikian reaksi pembentukan haloalkana dari substitusi dan adisi HX. Nah, di sini ada tugas untuk kalian bisa kerjakan di rumah. Ada 5 nomor. Tuliskan hasil reaksi beserta nama hasil reaksi dari. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Silakan kalian kerjakan, dan kalau ada yang tidak dipahami, bisa tuliskan di kolom komentar. Demikian materi di part kedua ini tentang reaksi pembentukan haloalkana. Kita akan bertemu lagi di part berikutnya tentang alkohol dan eter. Jangan lupa belajar dan sampai jumpa.